Hai, perkenalkan nama saya Niken Amelia Putri Nama saya Samuel Pratama dari program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat sebuah topik terkait dengan new business pasca pandemi pada usaha bisnis online cemilan. Glow up your business, digital marketing, enjoy the business world. Pojok karbohidrat dengan bidang usaha kewirausahaan berupa cemilan, snack kentang, dan ubi. Dalam bentuk usaha perorangan yang beralamat Komplek Perkantoran KUA Sekupang, Kelurahan Seharapan, Kecamatan Sekupang. Bisnis usaha pojok karbohidrat ini adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kewirausahaan yang baru saja dirintis. Di masa pandemi ini, bisnis yang sangat cocok adalah bisnis usaha yang dapat dikerjakan dari rumah, guna untuk mengurangi resiko penambahan COVID-19. Pojok karbohidrat adalah salah satu bisnis usahanya dan sangat pas untuk menjadi cemilan ketika sedang berada di rumah saja. Kemudian, ada kelemahan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh bisnis yang diangkat. Pertama, pemasaran yang belum luas dan masih minimnya penggunaan media sosial dalam mempromosikan produk, sehingga masih sedikit orang yang tahu akan produk tersebut. Yang kedua, pelanggan malas melakukan sebuah testimoni dan kurangnya feedback dari pembeli atas pelayanan oleh penjual. Yang ketiga, transaksi pembayaran masih dilakukan dalam bentuk uang tunai. Seharusnya, di masa pandemi ini, kita harus mengurangi adanya interaksi penjual dan pembeli secara langsung dan penggunaan uang tunai. Penggunaan platform marketing. Penggunaan internet di Indonesia cukup tinggi. Berikut ada hasil survei yang dilakukan oleh Hootsuite. Ini adalah data statistik keseharian dalam penggunaan media. Yang pertama, pemakaian internet selama 8 jam. Yang kedua, penggunaan media selama 3 jam 26 menit. Yang ketiga, menonton TV selama 3 jam. Yang keempat, mendengarkan musik selama 1 jam. Dan yang kelima, bermain game selama 1 jam. Terlihat bahwa penggunaan di internet dan media relatif sangat tinggi. Statistik penggunaan medsos di Indonesia, kita bisa lihat bahwa dari total populasi 272,1 juta dengan ponsel yang terhubung jaringan sebanyak 338,2 juta dan pengguna internet sebanyak 175,4 juta dan pengguna aktif media sosial adalah 160 juta. Pada data statistik penggunaan media sosial, kita bisa lihat bahwa di urutan nomor 1, Facebook, dan kedua, ada YouTube, ketiga WhatsApp, dan ada beberapa platform lainnya yang ada di urutan berikutnya. Selanjutnya, kita dapat melihat perbedaan dalam pemasaran melalui Facebook Ads maupun Google Ads. Untuk Google Ads, kita akan melakukan yang namanya paid search atau penelusuran berbayar. Advertise on Google Search, YouTube Ads, Google Display Network, Google Shopping, Google Maps, dan Google Play. Jika Facebook, kita akan melakukan paid sosial atau sosial berbayar. Advertise on Facebook News Feed, Instagram Feed, Facebook Marketplace, Facebook Video Feeds, Facebook Right Column, Audience Network, dan Facebook Messenger. Facebook Ads adalah platform terbaik dalam menggarap atau menarik target sesuai dengan sasarannya. Salah satu keharusan bagi setiap pebisnis adalah memahami cost atau biaya dan return on investment atau ROI. Hal ini adalah tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis. Perbandingannya adalah jika Facebook Ads senilai $18,68 dan Google Ads senilai $48,96. Bagi pemula, mungkin kita bisa menggunakan yang memakan sedikit biaya, yaitu Facebook Ads. Dan kita bisa lihat rata-rata CPC atau cost per klik antara Facebook Ads dan Google Ads pada data statistik tersebut, di mana Facebook Ads sangat disarankan bagi bisnis pemula yang baru merintis usahanya karena tidak memakan banyak biaya. Dan pada platform Facebook, pengguna aktif harian sebanyak 1,45 miliar dan platform Google pencarian per harinya sebanyak 3,5 miliar. Perlu ditekankan bahwa pada platform Facebook, target akan sesuai dengan karakteristik atau sasarannya. Tetapi jika pada platform Google berdasarkan user atau pengguna yang sedang melakukan pencarian. Media sosial masih menjadi platform yang paling sering digunakan dalam melakukan transaksi e-commerce.
Berdasarkan survei Asosiasi E-commerce Indonesia, transaksi online melalui media seperti Facebook, Instagram mencapai 66%. Posisi teratas berada Facebook mengambil pangsa pasar hingga 43%. Maka, dengan penggunaan platform Facebook, mampu menaikkan pemasaran dan tentunya hasil penjualan. Perdagangan berbasis media sosial ini memungkinkan adanya rekomendasi dari teman dan ulasan dari konsumen lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan calon konsumen untuk membeli. Perdagangan berbasis media sosial juga memberikan kemudahan bagi pedagang untuk meraih komunitas yang lebih besar. Kemudian ada solusi berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan BPMS. Yang pertama ada proses engine. Model pengembangan bisnis yang dilakukan adalah melalui e-commerce atau media sosial. Dengan adanya platform tersebut dapat mempermudah penjual dalam menjangkau konsumen dan mempermudah pembeli dalam bertransaksi secara online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan di masa pandemi ini, kita sebisa mungkin mengurangi adanya interaksi secara langsung. Selain itu, untuk mengurangi penggunaan uang tunai di masa pandemi, pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer atau e-money seperti Dana, OVO, dan transfer bank. Yang kedua yaitu Business Analytics. Langkah awal penjual adalah mencari suatu peluang bisnis dari identifikasi permasalahan atau kebutuhan konsumen dan tren yang ada saat ini, di mana berbeda dengan kompetitor lainnya, dengan adanya memiliki nilai keunggulan pada produk yang akan dijual. Penjual dapat membuat konten atau postingan marketing terkait produk untuk menarik minat konsumen yang berisikan kelebihan atau value dari produk tersebut dan perbandingan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan, hal yang dapat dilakukan adalah adanya promo dalam bentuk diskon, cashback, ataupun voucher produk atau voucher ongkir. Hal ini dapat membuat konsumen lebih tertarik dan ingin membeli lagi dan lagi. Di masa pandemi ini, mengurangi pemakaian uang tunai adalah salah satu upaya yang sangat baik untuk menghindari penambahan atau penularan dari COVID-19. Dengan adanya sebuah sistem pembayaran menggunakan QR barcode yang akan langsung otomatis ke dalam pilihan pembayaran seperti OVO, Dana, dan pilihan bank agar mengurangi terjadinya transaksi tunai di masa pandemi ini. Penjual dapat melakukan pemasaran dengan perikanan seperti menggunakan Instagram Ads. Hal ini untuk menjangkau konsumen lebih luas dan ditargetkan sesuai dengan konsumen yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, adanya 3M, yaitu mengukur, menganalisa, dan mengimprovisasi terhadap progres yang sudah berjalan dan hasil yang telah dicapai sementara. Hal ini berfungsi untuk meninjau kembali pencapaian yang sudah terjadi dan untuk melakukan perubahan atau improvisasi sesuai dengan tren. Yang ketiga yaitu Collaboration Tools. Membuat atau menggunakan fitur yang ada di Instagram seperti box question atau polling untuk meninjau atau sebagai wadah komunikasi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung dalam memberikan penilaian ataupun feedback. Dan yang terakhir ada Content Manager. Dalam pengelolaan konten harus ada penyimpanan dan pengamanan terhadap dokumen elektronik ataupun gambar dan file lainnya yang berkaitan dengan produk. Hal ini dapat kita lakukan dengan adanya database seperti Google Drive agar tidak adanya kehilangan data. Glow up your business, digital marketing, enjoy the business world.